warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Pusat Kuliner Titik Tengah di Kabupaten Jeneponto. Perkenalkan, nama saya Tarik Barifai dengan NIM 199214218, Prodi Akuntansi S1 angkatan 2019 kelas D. Oke, langsung saja masuk di latar belakang dari proposal penelitian saya. Saat ini banyak pengusaha kecil yang melaksanakan aktivitas yang ternilai ekonomi, yang diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi para pengusaha atau pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk hal itu dibutuhkannya sebuah sistem akuntansi yang mengelola segala hal mengenai transaksi dalam proses produksi usaha. Salah satu masalah umum di kalangan usaha-usaha kecil ialah tidak adanya penerapan akuntansi seperti di usaha kuliner titik tengah yang beralamat di Jalan Pelita, Kabupaten Jeneponto. Melalui pelaporan dan pencatatan akan mempermudah pemilik usaha untuk mengidentifikasi kemajuan usaha, persediaan, hutang, peningkatan atau penurunan penjualan, serta laba setiap periode. Walaupun penerapan akuntansi memiliki manfaat yang penting bagi usaha kecil, tetapi sampai saat ini masih banyak usaha-usaha kecil yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas dan beberapa riset sementara yang dilakukan, maka dapat dirumuskan bahwa bagaimana penerapan akuntansi pada pusat kuliner titik tengah di Kabupaten Jeneponto. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilaksanakan pengusaha pada pusat kuliner titik tengah di Kabupaten Jeneponto dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Untuk perusahaan dan pengusaha, dari hasil penelitian ini, saya harap bisa menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan usaha yang mereka kelola dan dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan penerapan akuntansi. Manfaat yang kedua yaitu manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang penerapan akuntansi, terkhususnya di sektor UMKM, dan dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dengan penelitian dengan topik yang sama. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, tujuan penelitian, sistematika penulisan. Yang kedua yaitu telah pustaka dan kerangka konseptual, yang isinya ialah telah pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang ketiga ada metode penelitian. Oke, masuk di bagian kedua, tinjauan pustaka, pengertian dan tujuan akuntansi. Menurut Sopar, Lambuteruan 2013, pengertian akuntansi ialah alat yang digunakan sebagai bahasa bisnis di mana informasi yang disampaikan hanya mampu dipahami jika mekanisme accounting ini sudah dimengerti. Akuntansi memiliki 2 tujuan yang memberi pelaporan terhadap manajemen, yaitu memberikan informasi mengenai keputusan-keputusan kepada perusahaan mengenai kegiatan operasi dan keputusan-keputusan investasi yang berjangka panjang. Yang kedua yaitu menjadi jembatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Menurut Heri 2016, mendefinisikan yaitu dalam proses kegiatannya, akuntansi berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu. Mengenai hal tersebut, muncul konsep-konsep dalam akuntansi berikut merupakan konsep-konsep akuntansi tersebut. Yang pertama ada konsep biaya atau harga pertukaran, yang kedua konsep penandingan, yang ketiga konsep periode akuntansi, keempat konsep entita usaha, kelima konsep pengukuran uang, keenam konsep kontinus usaha, ketujuh konsep dasar akrual, dan kedelapan konsep dasar kas. Oke, selanjutnya bagian ketiga yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari transaksi, lalu ke bukti atau dokumen transaksi, selanjutnya ke jurnal, selanjutnya ke buku besar, selanjutnya ke menyusun neraca saldo, selanjutnya penyusunan jurnal penyelesaian,
Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Oke, selanjutnya yang bagian keempat yaitu penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada laporan perubahan modal, empat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan. Oke, bagian kelima yaitu peran akuntansi bagi UMKM. Dengan menerapkan akuntansi dalam UMKM, ini sangat mendorong dalam mengevaluasi hampir setiap aspek kinerja usaha mereka. Dengan mengevaluasi ini, dapat menjadi patokan bagi para pemilik usaha dalam membuat keputusan terhadap jalur yang seharusnya diambil bagi pemilik usaha agar kinerja usahanya dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Oke, kerangka konseptual. Suparto L tahun 1990 menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya penerapan akuntansi bagi UMKM terkhususnya di titik tengah ini yang beralamat di Kabupaten Jeneponto akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan penyajian laporan keuangan usaha yang dapat menjadi pemicu kesadaran terhadap penerapan akuntansi untuk kelangsungan usaha. Yang menjadi hipotesis dalam penelitian kali ini yaitu berdasarkan dengan latar belakang masalah dan telah pustaka yang telah dijelaskan di atas bahwa penulis dapat mengungkapkan hipotesis penelitian sebagai berikut. Sepertinya penerapan akuntansi yang dilaksanakan oleh pengusaha dagang titik tengah di Kabupaten Jeneponto, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, belum sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Oke, selanjutnya di bagian ketiga. Bagian A, variabel penelitian dan desain penelitian. Variabel penelitian. Variabel yang pertama itu variabel bebas independen. Dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi yang disimbolkan dengan X besar. Variabel kedua yaitu variabel terikat dependen. Dalam penelitian ini adalah titik tengah yang beralamat di Kabupaten Jeneponto yang disimbolkan dengan huruf Y besar. Kedua, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui korelasi antara variabel. Data yang digunakan ialah data kuantitatif, karena hasil data yang diperoleh disajikan dalam bentuk penomoran atau angka-angka. Objek atau tempat penelitian ialah UMKM titik tengah Kabupaten Jeneponto. Populasi dalam penelitian kali ini yaitu pemilik usaha atau pegawai terhadap UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto. Sampel di penelitian ini yaitu pemilik usaha atau pegawai pada UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto yang dapat memberikan data terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Bagian B, operasi variabel penelitian. Variabel penerapan akuntansi untuk UMKM titik tengah diukur menggunakan metode Likert. Menurut Sugiono tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Pada umumnya, skala ukur tersebut ditempatkan berdampingan dengan pernyataan maupun pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Responden disuruhkan untuk memilih jawaban yang telah disediakan dengan memilih jawaban sesuai dengan bobot pertanyaan ataupun pernyataan itu sendiri. Bagian C, populasi dan sampel. Populasi. Yang menjadi populasi dari penelitian kali ini adalah pemilik usaha UMKM titik tengah dan pegawai yang bekerja di usaha tersebut yang berjumlah 20 orang. Sampel atau sampling. Pada penelitian ini, menggunakan teknik sampling proportionate stratified random sampling yang dimana dalam pengambilan sampel terhadap populasi dilaksanakan secara acak dan proporsional. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang bisa memberikan informasi penelitian terhadap penerapan akuntansi di UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto. Angket akan dibagikan kepada pemilik usaha atau pegawai dan hasil dari kuesioner atau angket tersebut akan dikirimkan langsung kepada peneliti. Yang kedua ada interview atau wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang berjumlah 1-3 orang yang dapat memberikan informasi mengenai penerapan akuntansi terhadap UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto. E. Teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji validitas. Menurut Surya Brata tahun 2000,
mendefinisikan validitas sebagai derajat fungsi pengukuran suatu tes, ataupun derajat kecermatan ukurnya suatu tes, legalitas satu pembenaran, mempermasalahkan apakah konfirmasi tersebut benar-benar menimbangkan atap yang hendak diukur. Yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2005, menjabarkan reliabilitas sebagai serangkaian pengukuran alias serangkaian gawai ukur yang memiliki konsistensi seadanya. Pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara repetitif. Keterdalan tes merupakan tingkat kepadatan suatu tes, merupakan sepanjang mana verifikasi dapat dipercaya buat menghasilkan skor yang konsisten, relatif, tak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berlainan. Mungkin cuma demikian hasil presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.